input buku tiap mahasiswa tentang sumber-sumber kekayaan alam atau sumber teknologi yang bisa diterapkan di Desa Kuluran. Dengar ya, saya bilang ini. Saya bicara ini kedengeran ya, oke. Jadi buku itu berhubungan langsung atau minimal memiliki kemanfaatan bagi desa. Bisa teknologi tepat guna, bisa teknologi elektro maupun elektronika dimanfaatkan di desa. Atau sifatnya pengembangan, bisa ide atau macam-macam yang tidak jauh dengan jurusan kita, ya teknik elektro. Kalau kebetulan di kelompok 52 ini adalah elektro semua, sehingga materi nanti yang dijadikan sebagai sumber kajian buku adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan teknik elektro dalam kemanfaatannya sebagai teknologi tepat guna atau dapat dimanfaatkan di desa, terutama desa Kuluran itu. Jadi seperti itu. Sebenarnya membuat buku itu dengan waktu yang 3 minggu ya pelaksanaannya ya. Dengan waktu yang tidak begitu panjang, ini sudah dengan waktu yang tidak begitu panjang, para mahasiswa peserta KKN harus membuat satu buku untuk satu mahasiswa, dan konsepnya itu harus seperti panduan yang ada di Litbang ya. Di Litbang ada panduan pembuatan buku, mulai dari bab pendahuluan di bab 1 sampai bab 6 atau bab 5 terserah. Nanti buku-buku itu didaftarkan HAKI ya, daftar HAKI atau hak cipta, hak intelektual. Yang kedua, jurnal atau proposal pengabdian masyarakat. Jadi materi-materi yang bisa diangkat untuk menjadi pengabdian masyarakat bagi desa. Misalkan apa sih pengabdian masyarakat itu? Misalkan contohnya adalah pemanfaatan yang jelas pengabdian masyarakat itu adalah hasil dari penelitian ya. Misalkan pemanfaatan sel surya pada industri perikanan, pada pembenihan tanaman padi misalkan. Atau Putus-putus Pak. pelatihan pembuatan atau Iya Pak. putus ya. Halo, ini low, internetnya no stabil. Nah, jadi pengabdian masyarakat itu bisa sebenarnya adalah hasil penelitian yang didiseminasikan ke masyarakat. Jadi misalkan kita bisa melakukan sosialisasi, kemudian pemberian materi, kemudian workshop
dan sebagainya itu bisa dikatakan sebagai pengabdian masyarakat. Jadi bukan KKN ya, KKN ini sebagai sebuah program global dengan materi-materi yang masih banyak bisa dikaji. Jadi kalau kekhususannya ya di pengabdian masyarakat nanti tema-temanya apa, misalkan pelatihan instalasi listrik bagi Karang Taruna, nah seperti itu masuk ke pengabdian. Terus kita juga punya materi penelitian. Nah, penelitian ini bisa masuk nanti di bukunya atau dari buku ke penelitian sebagainya ya. Nanti sifat setelah ini monggo tetap ada survei ke sana ya, diwakili oleh ketua kelompok atau kelompok dan sekretaris dan juga penara atau tim khusus ke sana sekaligus membawa ini MOU dan MOA ya. Nanti terutama juga bisa melakukan survei-survei kecil-kecilan awal atau survei awal ke desa itu, kira-kira yang bisa saya jadikan bahan buku apa. Nah, mungkin juga bagi teman-teman ini kan semester depan sudah semester 7 ya. Jadi kalau misalkan sekaligus misalkan sebagai materi untuk dikaji dalam pembuatan skripsi atau tugas akhir ya nggak apa-apa ya. Jadi serba semuanya dalam kondisi seperti ini lakukan yang lebih kompleks, lebih murah, lebih simpel gitu ya. Di desa ini kelurahan di sana mungkin ada beberapa, kemarin ada program dari Litbang yang didiseminasikan ke masyarakat, yaitu instalasi pompa air dengan teknologi tenaga surya ya. Itu programnya Litbang dengan biaya dikti ya dari tahun 2020. Jadi itu bisa dikaji salah satunya. Jadi membuat buku ini jangan jadikan pikiran yang berat ya. Saya rasa menulis saja mengalir, tetap ya juga jangan copy paste ya, tetap jangan copy paste jadi buku, tetap diedit. Kemudian yang penting juga sumber pustakanya itu harus disertakan ya, disertakan sebagai untuk reference dan juga pertanggungjawaban bahwa tulisan kita itu sudah dipublikasikan. Sumber-sumber tulisan teori itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan referensi-referensi yang Anda cantumkan ya, itu penting. Jadi itu nanti outputnya mahasiswa itu adalah membuat buku. Dan juga nanti ada salah satu poin yang saya pilih untuk saya ajukan untuk sebagai jurnal pengabdian atau jurnal penelitian ya. Dari buku itu nanti bisa dikaji, saya ajukan, dan output dari kegiatan ini juga adalah jurnal yang dipublikasikan dan hak kekayaan intelektual yang didaftarkan ya. Itu penting. Jadi satu kelompok itu outputnya adalah buku, kemudian jurnal nasional, dan juga satu haki. Itu nanti yang menjadi outcome dari kelompok. Jadi kita tidak ke desa, cuman kita harus tahu kondisi desa sehingga kita bisa menulis apa-apa yang perlu kita bantu ya, atau misalkan kita terapkan di desa. Di desa itu kan ada pertanian, ada
peternakan, ada perikanan, kemudian ada UKM dan macam-macam. Kira-kira materi-materi elektro atau aplikasi elektro yang bisa dipakai di masyarakat itu yang harus kita kembangkan jadi sebuah karya yang nantinya akan ditulis jadi buku juga ya, akan jadi buku juga. Waktu kita berapa? 3 minggu ya? Halo? Waktu kita berapa minggu? Mas Ina berapa minggu? Apa? Ya 3 minggu. Waktu kita 3 minggu kan. Nah 3 minggu itu kita buat buku loh. Bayangkan belum judul. Yang pertama kita ajukan. Nanti setelah ini kita isi absen, kemudian saya buat berita acara. Nanti kita zoom ini, kita screenshot sebagai bukti dari acara pembekalan ini. Kemudian Anda sampaikan setelah ada tim ke sana, kemudian judul buku itu nanti sampaikan ke grup dari 20 mahasiswa ini yang kita sampaikan aja nanti mana yang perlu kan, artinya kalau misalkan butuhnya juga akan bulat sendiri karena nggak paham. Tapi misalkan pemanfaatan teknologi elektro untuk UMKM, seperti itu nggak apa-apa ya, masalah. Misalkan untuk perikanan, misalkan penghitungan bibit ikan bandeng menggunakan mikrokontroler, itu boleh, nulis seperti itu boleh. Misalkan apalah, monitoring kelembapan tambak, terus yang berhubungan dengan kelembapan yang dibutuhkan oleh sebuah tambak lele atau tambak bandeng, itu butuh kelembapan berapa yang terkontrol, yang bisa dipantau dengan Android dan semacamnya, kayak gitu-gitu. Tapi tidak di situ aja ya, mungkin pertanian misalkan banyak sama bisa searching di Google yang hubungan dengan teknologi yang bisa diterapkan di desa. Saya rasa untuk teknologi itu Anda semua paham ya. Saya rasa paham dan nanti bisa langsung searching, bisa siap-siap dengan judulnya. Nah, karena ini penting ya, kalau sekaligus misalkan ini sebagai cikal bakal Anda untuk menentukan judul tugas akhir, ya nggak apa-apa gitu loh, ya, karena bisa langsung, karena hakikatnya bahwa tugas akhir yang Anda buat itu juga harusnya bisa diaplikasikan di masyarakat. Saya rasa itu sebenarnya KKN ini simpel sekali, tidak perlu ke desa, tidak perlu menginap di desa atau survei, melakukan dulu kan harus ada pengecatan, ada sembarang-barang ya. Nah, ini karena suasananya masih pandemi ya, kita siasati KKN Merdeka Belajar dengan model seperti ini, karena ini saya rasa lebih bermanfaat saya rasa. Karena potensi yang kita angkat untuk menjadi buku maupun nantinya menjadi tugas akhir itu nanti akan bisa lebih memberi kemanfaatan. Kalau misalkan dari 20 ini misalkan yang nyata-nyata bisa digunakan 5 misalkan ya, diterapkan atau di follow up lebih lanjut.
misalkan menjadi rekomendasi bagi Pemda setempat atau pemerintah desa setempat. Waktu kita tinggal 10 menit. Gimana, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Mas Ilham, Mas Kidam. Assalamualaikum Pak. Nggih. Untuk desa Kuluran itu dekat dengan sungai apa tidak Pak? Ya, Kuluran kan di tengah-tengah ya, Karanggeneng ya. Jadi ya jauh. Ya agak dekat ya. Cuman ya kalau dengan Karanggeneng ya bukan jauh, tapi daerah itu kan sering disapa air ya. Disapa air. Tapi dengan Bengawan Solo lumayan lah. Nggak begitu dekat, nggak begitu pinggirnya gitu. Masih ke utara kan ya. Untuk pengecekan yang tempat lain ya. Itu bisa dilakukan kapan Pak? Pengecekan tempat apa? Di Kulurannya itu Pak. Kan banyak dari mahasiswa yang belum tahu untuk daerahnya. Survei. Iya. Untuk survei lokasi. Oh ya, untuk survei lokasi bisa dilakukan mulai ini ya, mulai Senin besok nggak apa-apa. Mulai Senin besok nggak apa-apa. Ya, silakan. Karena kelompok ini kan sudah terbentuk. Nah, nanti untuk survei ke kepala desa untuk memasukkan surat izin dan sebagainya kan sebenarnya sudah terpusat ya. Mungkin sudah dari Litbang. Untuk MOU dan MOA itu nanti kita sampaikan berikutnya ya. Memory Understanding dan Memory of Acceptable. Ada yang lain? Jadi mulai besok bisa, Mas Gidam. Iya Pak. Mas Budi Setiawan. Halo. Terus ini kan Mana? ini gimana ya? Apakah dilanjutkan ataupun baru dulu? Di Pataan. Ya. Yang di Pataan itu tetap jalan, itu kan programnya Litbang sendiri kan, khususan itu. Kalau ini kan program kolektif ya. Kalau itu yang program khusus, jadi tetap saja jalan. Karena juga kita nggak tahu juga programnya itu nanti gimana. Tapi yang jelas ini kan jelas, ini laporannya sudah harus upload di Sispo ya, di Sispo-nya KKN. Berarti ini buat bukunya. Ada lagi pertanyaan? Ini buat bukunya. Apanya? Buat outputnya apa dua? Kurang jauh. Jadi untuk outputnya ini juga bikin. Ya kalau yang ini buat buku. Iya, enggak. Yang untuk tim yang Pataan itu ada output sendiri kan, dengan khusus ya. Nah, kemudian yang ini untuk yang Kuluran, kalau masuk di grup ini ya nanti buat buku masing-masing mahasiswa. Masing-masing mahasiswa membuat buku. Buku itu enggak harus tebel ya. Kalau misalkan cuma 40 halaman, gantung yang jelas nanti ada bahasan yang runtut ya. Jadi misalkan membuat misalkan rancangan instalasi sel surya pada pompa air misalkan, itu digambar, mulai dasar teorinya, kemudian gambar rangkaiannya, kemudian cara kerjanya, dan juga foto-foto dokumentasi. Itu kalau
teknologi yang sudah diterapkan. Tapi kalau misalkan cuma gambaran dan teknologi itu pakai simulasi, ya nggak apa, ya nantinya akan kita terapkan di desa, itu nggak apa ya. Seperti itu. Jadi tidak harus ke desa terus membuat teknologi itu, enggak, tapi ada teknologi yang kita siapkan yang nantinya akan kita terapkan di desa, bisa dikerjakan di rumah, kemudian kita buat simulasinya. Itu yang sederhana, yang bermanfaat, kalau bisa yang murah ya. Murah meriah. Ada lagi, ini waktu kita tinggal 4 menit karena enggak, kalau kita cukup ya kita isi daftar hadir, kemudian biar nanti saya jadikan satu dengan berita acaranya, saya kirim ke panitia bahwa kita telah melaksanakan pembekalan. Kalau belum jelas nanti bisa kita diskusi di grup PA. Gimana? Iya Pak. Hai Mas Askan, apa ini Mas Askan? Oke, Belum ada, Pak. kalau tidak, oke kita udah. Kalau artinya apa yang saya sampaikan tadi, ya mengerti ya. Jadi materinya itu sudah saya share kemarin, jadi tidak kita bahas yang jelas di sana. Intinya adalah bahwa KKN ini dilakukan secara offline, MOA, kemudian jurnal dan juga buku. Buku ini nanti bisa dijadikan hak kekayaan intelektual lagi. Kalau ke paten berat ya. Artinya kan harus membuat waktunya mudah paten, kecuali kalau kita sudah mempersiapkan sendiri tentang apa yang harus dipatenkan. Tapi kalau haki itu karya-karya buku, karya monumental, misalkan buat perahu apa yang unik, misalkan yang hemat energi atau kompor hemat energi, kita buat yang lain daripada yang lain, itu juga menjadi teknologi tepat. Nah, itu bisa kita daftarkan. Jadi seperti itu, kita lakukan KKN secara daring selama 3 minggu dengan waktu 3 minggu itu. Kita tetap diskusi, kita pantau untuk pembuatan bukunya, sehingga sebelum hari penutupan KKN itu kita sudah siap semua. Baik, kemudian tolong untuk ketua selalu membuat daftar hadir ya, daftar hadir tiap hari, mengabsen ya, absensi tiap hari untuk kelompoknya, walaupun dilakukan secara daring. Dan kegiatan-kegiatan yang kalau misalkan di luar itu silakan dikoordinasikan kelompok. Demikian, waktu kita 1 menit lagi. Saya rasa apa yang saya sampaikan cukup. Kalau belum, nanti kita sambung diskusi di grup PA. Demikian, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya sampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.